sensitif ya. Tapi benar loh, jadi kadang kita orang-orang di luar sana, bukan kita ya, kadang mikirnya tuh wah gengsi dong aku usaha kayak gini, padahal sebenarnya jangan salah, usaha-usaha yang kelihatannya mungkin sederhana tapi omsetnya malah bagus loh. Iya. Kayak gorengan. Itu kenapa gorengan itu bagus? Karena kita ketika kita mau bisnis kita harus melihat itu margin. Yang harus dilihat itu margin ya. Margin itu apa? Margin itu adalah selisih dari harga jual kita dengan biaya produksi kita. Kalau misalkan tahu goreng satu biji dijual berapa biasanya? 1.500. Itu kan murah kan tahu goreng. 1.500 tinggal makan. Orang kan mikirnya aku dengan 1.500 sudah bisa menikmati tahu goreng yang rasanya enak misalnya gitu ya. Padahal tahu goreng itu modalnya tahu satu berapa tuh? Ya sekitar 200 perak paling 500 1000 sekitar 1.000 lah. Satu tahu. Iya. Itu satu tahu itu dipotong-potong atau dipotong biasa potong kan? Potong jadi 4. Berarti kan satu tahu itu berapa harganya? 200 Dari 1.000 kan? 1.000 dipotong 4 kan kita jual 1.500 itu kan potongan 4 itu kan? Iya. Itu kayak berapa coba? 6.000. 250 kan? aku baru Kan 1.000 bagi 4 Iya. bener kan? 250 kan? 250 merah modal itu modal tahunya. Tepung paling berapa sih? Murah kan? Tepung yang digunakan untuk satu tahu itu kan dari tepung yang harganya mungkin berapa tepung? 15.000. 15.000 itu kan bisa buat berapa puluh tahu kan? Paling taruhlah 200 lah untuk satu tahu kan 200 tambah 450. Minyak goreng ya taruhlah 200 juga lah misalkan. Kan satu minyak goreng kan kita ngitungnya kan banyak ya bisa buat berkali-kali kan. 200, 250, 650 kita jual 1.500. Nah, dan keuntungan ini, margin ini kita melihat ya, jangan nominal, tapi ngelihatnya persentase. 650 dijual 1.500 itu 100% lebih. Kelihatannya receh, tapi kalau dikali itu lumayan gitu loh. Dan kita melihatnya jangan nominal. Kalau melihat nominal, wah satu tahu untungnya cuma berapa tadi? 600 modal cuma 500, 800an lah ya. Satu tahu untung 800. Kalau punya talent nominal 800 itu kecil, receh kan enggak cuman nih masa untungnya cuma 800. Tapi itu sebenarnya tuh modal kita tuh tumbuhnya itu 100% lebih gitu loh. Dan kita tuh ketika melihat potensi usaha ini menguntungkan atau tidak, itu kita lihatnya tuh dari margin tadi. Contoh, saya punya uang 1.000, tak buat modal tahu tadi, jadi 100% kan, untungnya 2.000. Nah kalau 1.000 ditabung, bunga berapa sih? Gak mungkin sampai 100%. Investasi apa yang apa? Gak usah ditutup, dibuka aja. Investasi apa yang keuntungannya di atas 100%? Nggak ada. Sorry, intermezzo sebentar. Teman di sini ini adalah toilet kering ya. Jadi kemarin karena kejadian beberapa kali usaha, jadi mohon teman-teman kalau pakai toilet diusahakan jangan buang tisu di kloset, buang tisu di tempat sampah, dan ini lantainya diusahakan kering. Nanti kalau wudhu itu kita bareng-bareng itu di toilet belakang. Nanti kita bareng-bareng aja ya. Kita sholat bareng di sini. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi gitu, kita lihatnya bisnis ini menguntungin atau enggak itu dari persentase margin tadi, betul nggak? Gitu. Jadi kita kayak misalkan nih, saya tadi cerita di kantor saya di waktu saya masih di Jakarta itu di Sudirman ya. Itu ada saya tuh mengamati ada tukang bubur ayam. Bubur ayam ini, bubur ayam apa namanya? Sukabumi itu loh. Yang berobat di tenda kaki 5 pinggir kantor gitu. Tempatnya emplek-emplek, bukan restoran, bukan tempat, cuma gerombakan. Emang enak buburnya dan harganya ya standar lah, gak yang mahal banget. Tapi kalau saya pikir gini, bubur itu saya tuh pernah bikin bubur juga. Beras seprit paling seperempat cup kecil itu ya, seperempat cup kecil. Itu 1 mikro bisa penuh gitu. Mikro itu bisa penuh.
Kalau kita masak nasi kan ya nggak seperti itu ya, tapi kalau bikin bubur itu bisa berkali-kali lipat. Karena kan banyak air betul. Jadi kalau bayangin kalau kita bikin satu panci gede itu paling cuma butuh beras berapa liter tuh, nggak banyak. Jualnya berapa? Tinggal topping ini. Dan bubur ayam itu bukanya itu cuma enggak sore malah jam 4 kan kita terkenalnya dengan panggil bubur sore gitu kan. Bukanya ya pagi juga ada, cuma dia memang dari dulu bukanya sore. Bukanya paling jam 4 itu baru buka. Terus saya lihat itu jam habis maghrib itu pasti udah habis. Jualan paling berapa jam doang gitu. Itu pasti udah habis terus. Udah habis. Nah, pada suatu ketika setiap lebaran itu kan bakul-bakul yang merantau itu kan pada mudik. Dia tuh mudiknya lama banget gitu loh. Saya mikirnya, wah ini belum butuh duit nih, karena perputarannya dia selama ini masih butuh. Itu ya benar gitu loh. Katanya sepele, cuma itu tadi karena marginnya gede dan dia konsisten jaga kualitas, itu pastilah. Jadi belum tentu ya usaha yang kelihatannya wah kayak bikin kafe. Wah, saya ada teman tuh pengennya teman saya dulu itu sebut saja si Fulan ya, pengennya itu kelihatannya wah gitu, bikin kafe masih baru ya. Waktu itu saya masih kuliah tuh, masih zaman-zamannya lagi marak-maraknya cafe shop. Kebetulan waktu itu saya kuliah di Solo. Dia tuh bikin kafe karena memang anak orang kaya dan pengennya langsung pengennya di tempat yang wow gitu, yang di depan standar protokol, terus kafenya didesain bagus ini ya kan bagus sih tapi harus memperhitungkan ya investasi ini akan balik berapa lama gitu loh, dengan margin yang ada. Kalau jual kopi nggak mungkin kita bikin margin 300% kan nggak mungkin. Itu kan kopi harga berapa sih, apalagi di daerah ya. Dia langsung invest gede gitu, beli mesinnya yang mesin bagus yang harganya ratusan juta ini. Ya akhirnya apa? Kalah sama warung-warung kopi yang angkringan, yang cuman nyeduhnya biasa ini pakai rasanya enak, kopinya yang kopi saset atau apa, itu malah bertahan karena mereka tadi mikirnya itu investasinya itu jangan terlalu besar di awal karena dia harus melihat perkembangan bisnisnya. Nah, memajukan usaha itu kalau bisa dari usaha yang sudah berjalan, karena kita bisa melihat usaha itu sudah jalan setahun, progresnya tumbuh, berarti ini layak untuk saya gede. Jadi jangan langsung di awal itu apa istilahnya ya, langsung serakah ya, wah punya modal gede jebret, perhitungannya perhitungannya nggak tepat, akhirnya apa ya udah belum nikah karena nggak tutup. Karena seperti yang Gusti bilang tadi kan, kayak modal yang cukup besar itu misalkan kita sewa tempat ya, sewa tempat itu kan fixed cost, biaya tetap itu kan biaya yang ada nggak ada bisnis tetap kita bayar, ada nggak ada masukan kita tetap bayar, itu namanya biaya tetap. Kayak misalkan sewa tempat itu harus kita bayar kan, walaupun kita tutup ya. Misalkan tadi posisi bilang sewa setahun bagi 12 kemudian bagi 30, ketemu dalam sehari itu sebenarnya sewa per hari itu berapa. Artinya apa? Dalam sehari minimal kita harus bisa dapat pendapatan lebih dari itu. Supaya apa? Supaya bisa untung. Kalau misalkan dihitung biaya tetapnya itu sehari itu misalkan 1 juta. Tapi omset ya, kita belum bicara keuntungan ya. Omset sehari cuma 500.000. Itu tombol kan? Walaupun kita udah bayar di awal. Kita dalam pembukaan juga disiplin nih. Bayar di awal kayak sewa, misalkan sewa selama setahun bayar 10 juta, 12 juta setahun misalkan. Itu teman-teman juga harus ngitung tuh 12 juta itu modal kita nih, modal awal itu harus di breakdown, dipecah sampai bulanan.
buat ngitung pembukuan laba ruginya nanti. Jadi komponen biaya sewa itu tetap kita tulis 1 juta sebulan, walaupun kita sudah bayar di awal, karena itu sebagai investasi kita, investasi aset. Nah, biaya itu diakui per bulan nanti. Setelah kita hitung ketemu, misalkan dalam sebulan itu ternyata biaya itu 1 juta, walaupun kita nggak ngeluarin 1 juta ya, tapi dia bukan ditulis tuh biaya sewa 1 juta itu jadi pengurangan omset kita untuk menghitung laba kita. Nah, itu jangan sampai omset itu di bawah dari biaya-biaya tetap yang sudah ada tadi, minimal harus melebihi itu supaya untung. Syukur-syukur sudah bisa ngitung biaya variabelnya, misalkan beli bensin, terus misalkan bahan baku harian, sebagainya, itu sudah harus dihitung dengan benar gitu kan, supaya tahu posisi untuk kita itu usahanya untung atau enggak. Dan pembukuan ini kelihatannya sepele, ya kelihatannya sepele. Dan kebetulan saya juga pelaku juga, saya juga pernah menjalankan usaha, dan pembukuan ini jangan sampai dianggap hal yang ribetin. Padahal ini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi ini penting banget untuk mengetahui usaha kita itu untung tidak, usaha kita itu layak dilanjutkan atau tidak. Itu dari pembukuan ini. Kalau memang setelah dihitung ternyata kita minus terus malah combo, itu kita perlu mikir apa yang salah. Apakah cara jualannya, apakah kualitas produknya, ataukah pelayanannya. Itu teman-teman harus dijadikan bahan untuk evaluasi. Itu dari mana? Dari pembukuan. Kalau kita nggak ada pembukuan, kita jalan itu udah kayak robot. Yang penting masak, jual, untung nggak untung, kita nggak ngerti itu udah kayak robot gitu. Jadi yang penting jalan, jual, ujung-ujungnya robot. Nah, itu jangan sampai. Dan yang penting lagi, pembukuan itu jangan digabung sama keuangan pribadi kita. Itu haram hukumnya dalam usaha, mencampur adukkan duit usaha, duit warung dengan kantong pribadi. Misalkan punya toko kelontong, kebetulan kita lagi jaga toko kelontongnya, meja kasir di sini. Tiba-tiba anaknya, Bu, bayaran sekolah, ya jangan ambil uang dari kasir, karena nggak akan membuat kita akan kacau nanti. Tuh dengerin Mbak Sugi. Dengerin kacau. Anak minta, Bu, minta jajan, minta beli permen, jangan ambil dari sini. Kalaupun terpaksa benar-benar harus ngambil karena kita lagi nggak pegang cash, belum ke ATM misalkan, catat dianggap kita utang ke warung. Itu harus disiplin, walaupun itu warung kita sendiri. Itu harus disiplin. Dan ketika sudah ini harus dikembalikan, ketika kita sudah ke ATM harus balikin. Nah, kapan kita menikmati hasil usaha kita? Itu nanti kita menganggap diri kita itu sebagai karyawan dari usaha kita. Kalau misalnya usaha kita masih level UMKM ya, jadi tiap bulan selesai pembukuan itu memasukkan komponen kita digaji dari warung itu gitu loh. Kira-kira tapi yang melihat kondisi usahanya ya, misalkan untungnya dalam sebulan itu misalkan bersih udah sampai 5 juta, ya gaji kita sebagai ini 1 juta lah sebulan misalkan dari warung itu, kan lumayan kan, kita kan juga pengen menikmati hasilnya. 1 juta itu dianggap sebagai